Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fujau Khairunisa dengan nomor NPM 20070000791. Saya dari Prodi PGMI 3A, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan salah satu pembagian dari filsafat ilmu. Akan tetapi, saya akan menjelaskan sedikit pengertian filsafat ilmu terlebih dahulu. Pengertian filsafat ilmu yaitu bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu, yang termasuk di dalamnya ilmu alam dan ilmu sosial. Filsafat ilmu itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aksiologi. Pengertian aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi merupakan istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi difahami sebagai teori nilai. Jujun S. Surya Sumantri mengartikan bahwa aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Sedangkan menurut Johann Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat, nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sedangkan nilai itu sendiri adalah sesuatu yang berharga yang diinginkan oleh setiap insan. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang di dalam mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Yang dimaksud dengan estetika yaitu perilaku, akhlak, dan moral manusia. Ada yang mendefinisikan etika dan moral sebagai teori mengenai tingkah laku manusia, yaitu baik dan buruk yang masih dapat dijangkau oleh akal. Moral adalah suatu ide tentang tingkah laku manusia, baik dan buruk, menurut situasi yang tertentu. Fungsi etika itu ialah mencari ukuran tentang penilaian tingkah laku perbuatan manusia. Akan tetapi, dalam praktiknya, etika banyak sekali mendapatkan kesukaran-kesukaran. Nah, para ahli ada yang membedakan etika menjadi 2 bagian, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif menguraikan dengan menjelaskan kesadaran dan pengalaman moral atau suara batin dari norma-norma dan konsep-konsep etika secara deskriptif. Pengalaman moral di sini memiliki arti luas, misalnya adat istiadat, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan yang diperoleh ataupun tidak. Etika normatif sering disebut filsafat moral atau etika filsafati. Etika normatif dibagi ke dalam 2 teori, yaitu teori-teori nilai dan teori-teori keharusan atau theories of obligation. Teori-teori nilai mempersoalkan sifat kebaikan. Sifat teori ini ada 2, yakni monistis dan pluralistis. Yang termasuk dalam kategori monistis adalah hedonisme spiritualistis maupun hedonistis materialistis, sensualistis.
Sedangkan teori-teori keharusan membahas tingkah laku. Teori-teori yang tergolong dalam theories of obligation adalah aliran eulogisme dan formalisme. Ada juga pengertian dari estetika. Estetika disebut juga dengan filsafat keindahan atau philosophy of beauty yang berasal dari kata Yunani yaitu aesthetica atau aesthetis. Kata tersebut berarti hal-hal yang dapat diserap dengan indera atau serapan indera. Estetika sebagian dari aksiologi, yaitu selalu membicarakan permasalahan, pertanyaan, isu-isu tentang keindahan, ruang lingkup, nilai, pengalaman, perilaku pemikiran, seniman, seni, serta persoalan estetika dan seni dalam kehidupan manusia. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.